Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Praktikum Ekologi Tanaman tahun 2021 akan melakukan observasi ekosistem sekitar lingkungan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kelompok kami melakukan survei di lahan pertanian pasir pantai Kulon Progo, tepatnya yaitu di Desa Pancasan, Kelurahan Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Desa Bugel ini sendiri terletak sekitar 38 km dari kota Yogyakarta. Narasumber kami yaitu Bapak Suparman yang berprofesi sebagai petani sekaligus ketua Gapoktan yang bertempat tinggal di Dusun Pancasan, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi perekonomian masyarakat Kelurahan Bugel didominasi oleh sektor pertanian. Sehingga selain bertani, Bapak Suparman ini juga melakukan usaha dengan beternak. Begitu pula dengan beberapa warga di Desa Bugel. Bertani sekaligus beternak ini termasuk ke dalam pertanian terpadu karena dapat saling menguntungkan satu sama lain. Seperti halnya limbah-limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak. Dan kotoran dari hewan ternak ini dapat digunakan sebagai pupuk di lahan pertanian. Lahan pertanian di keseluruhan wilayah Bugel ini kurang lebih ada 100 hektar, di mana komoditas yang dibudidayakan oleh Pak Karman ini antara lain ada tanaman melon, semangka, sayuran seperti kangkung, cabai rawit, cabai keriting, dan sayuran kemangi yang setiap 5 harinya dapat dipanen. Adapun pengaruh lingkungan di lahan pertanian pasir pantai milik Bapak Suparman ini yaitu yang pertama, adanya angin kencang ataupun musim angin, di mana angin yang kencang ini tadi dapat menyebabkan pasir bergerak. Akan tetapi karena sudah digunakan untuk budidaya dan sering mendapat perlakuan pemeliharaan, sehingga pasir ini tadi sudah tidak berpindah posisi secara terus-menerus. Kemudian solusi yang Bapak Suparman lakukan untuk mengatasi musim angin ini yaitu dengan menggunakan pagar-pagar. Dahulu digunakanlah belara, akan tetapi untuk saat ini Bapak Suparman sudah menggunakan kelambu sebagai pemecah angin atau wind breaker agar tanaman budidaya tetap berdiri kokoh. Selain itu, Bapak Suparman juga menanam tanaman jagung yang digunakan sebagai pemecah angin. Untuk mengatasi adanya pasir yang terus bergerak ini, Bapak Suparman menggunakan media tanam pasir yang ditambahkan dengan pupuk kandang atau kotoran ayam. Adanya kotoran hewan ternak ini selain menyuburkan tanah juga dapat memperbaiki struktur tanah berpasir, sehingga tanah memiliki kemampuan untuk menahan air lebih lama dan dapat digunakan untuk tanaman budidaya. Pengairan di lahan pasir pantai milik Bapak Suparman ini menggunakan irigasi. Dahulu menggunakan sumur bronjong dan sumur renteng, tetapi untuk saat ini Bapak Suparman sudah menggunakan selang. Untuk beberapa tanaman sayur, irigasi dilakukan dengan menggunakan sprinkler. Dan untuk tanaman semangka serta melon menggunakan irigasi infus. Penggunaan irigasi infus ini sangat menguntungkan karena selain menyiram tanaman, sekaligus juga memberikan pupuk cair. Pengaruh lingkungan selanjutnya adalah kondisi panas dari cahaya matahari yang begitu terik dan suhu lingkungan yang tinggi pada lahan pasir pantai justru dapat membantu dan mempercepat proses fisiologis dan pematangan pada lahan yang dibudidayakan oleh Bapak Suparman, yaitu pada tanaman cabai dan tanaman semangka. Tanaman cabai yang umumnya dipanen ketika usia 100 hari setelah tanam, tetapi di lahan milik Bapak Suparman ini ketika berumur kurang lebih 65 hingga 70 hari setelah tanam, justru sudah dapat dipanen. Begitu pula dengan buah semangka yang umumnya dipanen ketika 70 hari setelah tanam, sedangkan di lahan milik Bapak Suparman ini sekitar 55 hari setelah tanam sudah dapat dipanen.
Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya.